Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para teman-teman di Facebook dan juga para member grup di Tilawatul Quran Bitajwid dan juga para grup WA Tahsin Al-Quran, Hamil Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini Ana dapat sajikan kembali karena ke ruangan antum semuanya lanjutan pelajaran buku Al-Marhalah di tahap terakhir buku Marhalah jilid pertama, yaitu mengenal kondisi dengung. Sebagaimana telah Anda bahas pada hari Kamis yang lalu atau hari Jumat yang lalu, bahasan tentang dengung dan terkhusus dengung pada nun sukun dan tanwin. Maka di kesempatan pagi ini Anda akan berikan koreksian dari bacaan yang telah dikirimkan oleh para ikhwan dan akhwat ke WA. Ada beberapa orang yang mengirimkan audionya dari bacaan surah Al-Zalzalah dan surah Al-Balad. Untuk surah Al-Balad, sebagaimana yang telah disampaikan, akan dibacakan ayat 1 sampai 16. Baik, kita akan mulai untuk mendengarkan dan mengoreksi bacaan satu persatu dari para teman-teman dan ikhwan akhwat yang mengirimkan audionya. Pertama, kita dengarkan bacaan dari Ananda Najma di Pekanbaru. Baik, kita dengarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha li'anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad.
laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqata hamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah au itu amu fi yaumin masrobah belum yatimah za maqrabah au miskinan za maqrabah au miskinan za matrobah. Baik, itu bacaan dari Ananda Najmah di Pekanbaru. Di bacaannya untuk dengung, praktek dengungnya, lama dengungnya sudah bisa, walaupun masih tergolong cepat bacaan dari Najmah. Namun untuk keseimbangan praktek dengungnya sudah melebihi dari kadar lamanya mat 2 rakaat. Karena dengung panjangnya 2 rakaat, namun prakteknya lebih dari 2 rakaat mat. Namun ada satu bacaan dari Najmah yang tidak harus dengung, tadi terdengungkan dalam bacaannya, yaitu dzarratin khairayarah, dzarratin khairayarah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hari Jumat yang lalu, bahwasanya huruf nun sukun atau tanwin akan, jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, mulai dari ba sampai mulai dari hamzah, ba sampai ya, maka harus didengungkan kecuali 8 huruf. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dengung kecuali 8 huruf. 8 huruf itu adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam dan ra. Dan di sini ada tanwin bertemu dengan kha, maka tidak didengungkan, dijelaskan bunyi tanwinnya. Dzarratin khairayarah. Baik. Kemudian di surat Al-Balad praktek dengungnya sudah terpraktekkan. Hanya saja tadi ada koreksian untuk Najmah, sepertinya membaca dengan sebagian dari ayat-ayat baca sepertinya dengan hafalan. Kalau bisa dibaca dengan ayat per ayat yang di dalam Al-Quran dengan melihat mushaf, sehingga nampak ayat yang dibaca dan kondisi-kondisi huruf yang dibaca dengung, dibaca panjang 2 rakaat dan juga baca panjang 4 rakaat. Ya, barakallahu fiik untuk Ananda Najmah. Kita dengarkan bacaan berikutnya dari Pak atau saudara kita Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Baik, itu bacaan dari saudara kita Abdullah yang telah membacakan surah Al-Zalzalah dan surah Al-Balad. Untuk praktek dengungnya alhamdulillah sudah terdengungkan dari poin-poin dengung yang telah disampaikan pada hari Jumat yang lalu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang harus dengung sudah didengungkan, dan di surah Balad juga seperti itu. Kurusnya di lain selain masalah dengung, masalah mat kembali. Walaupun sudah nampak perubahan dari bacaan mat 2 rakaat di ujung ayat. Di ujung ayat ini matnya 2 rakaat seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu juga. Mat atau pertemuan di hari Selasa yang lalu. Rasanya kalau berhenti setelah mat tidak ada hamzah atau sukun asli atau huruf yang disukunkan, maka dia dibaca 2 harokat. Dalam praktek bacaan saudara kita Abdullah tadi, zilzalaha agak terpanjangkan dan masih ada suara hamzah di ujungnya. Seharusnya sama saja, zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Laha, hati-hati jangan laha. Seperti surah Al-Balad tadi, seperti itu juga terbaca. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Hilangkan hamzah di ujungnya.
diusahakan lubada, seperti itu. Untuk koreksi yang lain, untuk level dasar ini tidak dikoreksi terlebih dulu karena kita baru di buku Al-Marhalah, buku yang memang diperuntukkan untuk level pemula, belum dikaji tentang tahsin Al-Qur'annya. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Abdullah di Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya, itu suara saudara kita Olive Saputra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم.
Baik, itu bacaan dari saudara kita Olive Saputra dari bacaan soal Zalzalah dan surah Al-Balad. Untuk praktek dengungnya, poin-poin dengung sudah didengungkan dan juga yang tidak boleh dengung juga sudah tidak didengungkan. Untuk persen di luar dengung sedikit saja atau satu poin saja ketika membaca ayat ke-7, faman ya'mal mithqala, pengucapan la-nya tidak jelas. Pengucapan la fathahnya kurang jelas, agak diperjelas lagi. Fathah itu mengarah ke a bunyinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, mithqala, jelaskan pengucapan la-nya. Barakallahu fiik untuk saudara kita Olive Saputra. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Ardi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
miskinan dza matrabah. Taib, itu bacaan dari saudara kita Ardi, mudah-mudahan berbeda dari bacaannya, dan untuk praktek dengung sudah terpraktekkan semuanya, dan juga panjang pendeknya sudah juga terpraktekkan. Hanya saja ada satu poin yang diperbaiki sedikit saja di surah Al-Balad. Pengucapan sin kasrahnya kurang pas pengucapannya, agak seperti ta.3. Oleh karena itu dijelaskan lagi seperti membaca S bahasa Indonesia. La uqsimu, simu, jangan simu. Jangan tadi dalam pengucapannya seperti membaca huruf ta.3. Dibaca si. La uqsimu bihadzal balad. Uqsimu, si bukan fi pengucapannya. Baik, barakallahu fiik untuk Ardi. Kita dengarkan bacaan berikutnya, bacaan dari Ummu Zahra di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad
yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah al ito amun fi yaumin zi masrobah yatiman za maqrabah au miskinan za matrobah au miskinan za matrobah. Baik, itu bacaan dari Ummu Zahra. Alhamdulillah sudah ada peningkatan kehati-hatian dalam membaca, dan ketika terasa keliru langsung beliau ulang. Alhamdulillah, dan perbaikannya sudah nampak. Untuk poin-poin dengung sudah terpraktekkan, walaupun tadi ada sempat diulang, ada beberapa poin, namun sudah bisa perbaiki sendiri. Untuk ketepatan pengucapan dengung tidak di kelas ataupun di buku marhalah ini kita bahas pada kesempatan belajar tajwid insyaallah taala atau belajar tahsinnya. Namun secara umum dari bacaan Ummu Zahra sudah mulai bagus, dan sudah ada peningkatan dari bacaan yang sebelum ini yang sempat juga dikoreksi bacaannya. Barakallahu fiik untuk Ummu Zahra di Pekanbaru. Bacaan berikutnya yang sudah masuk, yang bisa dikoreksi, bacaan dari di sini bacaan Yogo di Kulim. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad
Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah Baik, itu bacaan dari Yogo yang baca surah Al-Balad secara sempurna namun anda potong karena yang diminta adalah ayat 1 sampai 16 saja. Sedangkan surah Al-Zalzalah tidak ada suaranya yang dikirimkan. Untuk bacaannya, poin bingung sudah terpraktekkan dan juga panjang 2 rakaat dan 4 rakaat juga sudah bisa dibedakan. Yaitu untuk koreksi yang lain tidak di level ini, di koreksi insyaallah pada level tahsin insyaallah dalam koreksi bacaannya. Barakallahu fiik untuk Yogo di Kulim. Baik, kita istirahat sebentar.
103,4 Hidayah FM, saluran telawah Quran dan kajian ilmu Islam. Sahabat Hidayah manapun Anda berada, demikian beberapa sajian merupakan Quran yang tidak Hidayah Quran yang berada semuanya. Terakhir tadi kita dengarkan surah Ar-Ra'd yang dibacakan oleh Yusuf Al-Ma'ati. Untuk berikut kita akan sajikan kepada Anda semuanya sebuah kajian dalam format rekaman yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ermandi Tarmidi Fidahullah Ta'ala yang membahas tentang fikih kontemporer, yaitu dengan pembahasan jual beli melalui telepon dan internet. Ya, bagaimana kaidah dan adab-adabnya kita dan juga masalah fikihnya kita dengarkan kajian ini dari studio. Kemudian selamat mendengarkan. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kembali pelajaran buku Al-Marhalah pada tahap kelima, membahas tentang poin-poin dengung dan mengoreksi bacaan yang telah dikirimkan oleh para teman-teman Facebook ataupun member grup di Tilawatul Quran di Tajwid. Kita dengarkan suara berikutnya yang telah mengirimkan. Ya, kita dengarkan suara berikutnya yang telah mengirimkan audionya. Itu bacaan dari Zahra Sausan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad.
Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah Baik, itu bacaan dari Zahra Sausan. Untuk bacaan penerapan dengunya sudah diterapkan. Kemudian ada yang keliru mengucapkan huruf tadi sudah diperbaiki sendiri. Berarti sudah ada instingnya ataupun perasaannya bahwasanya kurang tepat pengucapan hurufnya. Alhamdulillah. Ya, dan dipertahankan bacaan seperti ini untuk semua surat dalam baca Al-Quran, dan berlatih terus. Kalau surat yang belum hafal, berlatih untuk membacanya sehingga yang dibaca adalah tulisan Al-Quran yang cocok dengan praktek tajwid yang dipraktikkan di surat ini. Barakallahu fiik untuk Zahra Sausan. Berikutnya terakhir di sini bacaan dari Nasrul. Latihan dengung surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbarna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Latihan dengung surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Baik, itu praktek dengung yang dibacakan oleh Nasrul dari surah Zalzalah dan surah Al-Balad. Sudah terpraktikkan alhamdulillah dari poin-poin dengungnya dan juga kehati-hatian dalam membaca mad 2 rakaatnya dan juga mad 4 rakaat. Dan juga kehati-hatian dalam membaca penglafazan huruf per huruf. Untuk kursus yang lain tidak ada untuk level dasar ini. Ya barakallahu fiik untuk Nasrul di Pekanbaru. Baik, bacaan dari Nasrul itu bacaan terakhir yang bisa dikoreksi karena itu yang mengirimkan audionya ke WA. Dan langsung saja kita bahas pelajaran yang berikutnya, dan ini sekedar mengenalkan poin dengung yang kondisi dengung yang lainnya. Sebagaimana pada hari Jumat yang lalu telah dibahas sumber dengung. Kalau dilihat dari huruf hanya 2 sumber dengung, yaitu pada nun dan mim. Kalau nun yang berharokat akan didengungkan ketika nun itu bertasydid. Nun yang berharokat yang akan didengungkan ketika nun itu bertasydid. Kemudian kalau nun sukun akan didengungkan jika bertemu dengan huruf jaiyah yang 28 kecuali hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra, itu 8 huruf. Dan hukum nun sukun sama 100% sama dengan tanwin. Karena kalau tanwin kalau dilanjutkan dia adalah nun sukun karena menghasilkan bunyi nun sukun di ujungnya nantinya. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan kondisi dengung yang berikutnya, sumber dengung yang kedua, yaitu pada mim. Huruf yang menjadi sumber dengung yang kedua adalah mim. Nah, mim yang berharokat akan didengungkan kalau mim tersebut bertasydid. Jadi kalau berjumpa mim tasydid maka didengungkan selama 2 harokat. Thumma misalnya, falamma misalnya nanti. Pokoknya mim bertasydid maka dibaca 2 rakaat dengung. Kemudian mim yang berikutnya yang boleh didengungkan, mim sukun. Kalau dalam kaidah yang lebih gampangnya dalam menghafal kaidah yang singkatnya itu mim sukun, mim mati, yang lebih tepatnya pengucapan mim sukun tidak boleh didengungkan jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 kecuali hanya 2 huruf. Ana ulangi, mim sukun, mim mati
tidak boleh didengungkan ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain setelahnya, kecuali hanya 2 huruf saja, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, kemudian mim sukun bertemu dengan ba. Maka selain dari 2 huruf tersebut, mim sukun tidak boleh didengungkan. Mim sukun tidak boleh didengungkan, dan itu yang sering kebanyakan dari kaum muslimin yang mendengungkan ataupun tidak beraturan, kadang didengungkan kadang tidak, mim sukunnya. Oleh karena itu di kesempatan ini yang saya sampaikan, mim sukun, mim mati ditandai dengan hilangnya tanda sukun pada mim nanti dalam Al-Quran Karim, maka mimnya tidak boleh didengungkan kecuali hanya bertemu dengan 2 huruf saja. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, yang berbaris, dan atau mim sukun bertemu dengan ba. Selain itu tidak boleh didengungkan. Sebagai surat latihan, dan ini sekedar anda contohkan saja, dan nanti tidak akan diminta bacaan antum, karena surat ini juga sudah dibacakan di surat latihan sebelum ini, itu surat Al-Fil. Silakan dibuka mushafnya bagi antum yang menonton live di Facebook di kesempatan ini pagi ini. Surat Al-Fil, di sini banyak mim sukun yang akan kita latih, kapan mim sukun tersebut didengungkan dan kapan tidak boleh didengungkan. Kita lihat ayat pertama, di sini ada mim sukun dan terlihat mim tanda sukun pada mim. Terlihat tanda sukun pada mim. Ayat pertama, maka mim seperti ini tidak boleh didengungkan karena mim sukun bertemu dengan ta. Karena ta adalah selain dari 2 huruf, tidak mim, tidak juga ba, maka mim di sini tidak boleh didengungkan. Alam tarokai, alam tarokai, bacanya juga tidak boleh cepat, jangan alam tarokai, tapi alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di ayat kedua juga alam juga mim sukun bertemu dengan ya, maka juga tidak boleh didengungkan. Alam yaj'al, jangan didengungkan, jangan alam yaj'al, itu keliru. Alam yaj'al, sekadar pengucapan mim sukun saja, seperti yang telah kita pelajari di tahap kedua atau tahap ketiga di buku Al-Marhalah. Kata berikutnya di ayat kedua, kaidahum fi, ini tidak boleh didengungkan, mim sukun bertemu dengan fa. Karena yang boleh didengungkan apa tadi? Mim sukun bertemu dengan mim berharokat atau mim sukun bertemu dengan ba. Selainnya tidak boleh didengungkan. Maka bacanya kaidahum fi tadbir, rapatkan bibir ketika kaidahum. Kaidahum fi tadbir. Kemudian ayat ketiga, wa arsala alaihim thayran. Alaihim tidak boleh dengung, mim sukun bertemu dengan ta. Alaihim thayran, alaihim thayran, dan tambahan thayran tidak boleh dengung. Ini tanwin bertemu dengan hamzah. Kembalikan ingatannya ke masalah nun sukun dan tanwin pada pelajaran yang lalu. Tanwin bertemu dengan hamzah maka tidak boleh didengungkan, dan cirinya di mushaf lihat harokatnya, harokat tanwinnya sejajar, maka itu pertanda bahwasanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Thayran ababil. Baik. Ayat berikutnya ayat 4 dilihat. Ayat 4,
tarmihim. Lihat mim sukun, ada tarmihim bihijaratin. Mim sukun dan setelahnya ada ba. Dan lihat kondisi mim, di atas mim tidak ada harokat. Itu pertanda bahwasanya mimnya didengungkan karena bertemu dengan ba, maka didengungkan. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin, itu ya. Maka tidak boleh tidak didengungkan, harus didengungkan selama 2 rakaat dengung. Tarmihim bihijaratin. Kemudian sebagai tambahan saja dan untuk memudahkan, karena ini baru level dasar, kata setelahnya berjumpa mim tasydid, lihat. Dan untuk kaidahnya sebenarnya bukan ini kaidahnya, namun untuk memudahkan untuk level dasar, setiap berjumpa mim tasydid yang seperti ini dengungkan. Bihijaratim min, bihijaratim min, dengungkan. Bihijaratim min. Kemudian kata setelahnya kita bahas juga masalah nun sukun. Di sini ada nun sukun bertemu dengan sin, ditandai dengan hilang tanda sukun pada nun, dan huruf setelahnya adalah huruf sin, anggota dari 20 huruf penyebab dengungnya nun sukun. Min sijil. Maka cukup banyak, ada 3 dengung di ayat keempat surah Al-Fil ini. Maka ketiga dengungnya harus sama panjangnya, lamanya, selama 2 rakaat dengung. Tarmihim bihijaratim min sijil. Seperti itu. Kemudian ayat ke-5. Di sini ada faja'alahum. Terdapatnya tanda sukun pada mim dan setelahnya adalah huruf kaf sebagai pertanda bahwasanya mim sukun tersebut tidak dengung. Faja'alahum ka'asfin, faja'alahum ka'asfin. Jadi tidak boleh didengungkan nanti. Faja'alahum ka'asfin. Kemudian kondisi yang berikutnya, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Dan lihat juga ada mim tasydid sana. Dia fokusan pertama adalah mim tasydid saja dilihat. Ka'asfim ma'kul. Jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi di surat Al-Fil ini dilihat mim sukunnya, kalau bertemu setelah mim sukun tersebut bukan ba, bukan mim, maka tidak boleh didengungkan, hanya memberikan hak dari mim saja. Mim sukun bacanya seperti ini, sekadar hak dari mim. Alam taro kaifa, tidak boleh didengungkan. Alam taro kaifa, keliru. Kemudian atau juga tidak boleh dibacakan seperti ini, terlalu cepat. Alam taro kaifa, terlalu cepat. Memberikan sekadar dari hak mim sukun. Baik, di surat berikutnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun juga saya buka bersama. Surat Al-Kafirun Anda bacakan. Dilihat ayat ke-3. Lihat ayat ke-3 surat Al-Kafirun. Di situ ada antum, ada mim sukun bertemu dengan a, berarti mim sukunnya tidak dengung. Wala antum abiduna, antum abiduna, berarti tumnya tidak boleh didengungkan.
Yang didengungkan apa? Yang sebelumnya. An, nun sukun bertemu dengan ta. Dan ta termasuk dari 20 huruf yang penyebab dengungnya nun sukun. Antum, tum ini tidak boleh dengung. Wala antum abidu, seperti itu. Kemudian di ujung ayat 4 ada mim sukun, maka dia juga tidak boleh didengungkan. Abadatum, habis. Abadatum, abadtum, afwan. Abadtum bacanya. Abadtum, abadtum. Kemudian abidum ma, abidun ma. Ini tanwin. Dan lihat kondisi tanwinnya sejajar, tidak melingkar yang di atasnya dan setelahnya ada mim dan sebagainya, untuk memudahkan mempelajari kondisi dengung pada mim, tidak saja mim tasydidnya. Abidum ma'abadtum. Kemudian kembali ayat kelima sama 100% sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna. Yang didengungkan adalah antum, tumnya tidak dengung. Antum abiduna. Ayat terakhir lakum dinukum. Lakum mim sukun bertemu dengan dal, berarti mim sukunnya tidak dengung. Lakum dinukum. Lakum dinukum wa. Nah, itu dua mim ini tidak didengungkan. Lakum dinukum waliyadin. Baik, itu prakteknya. Baik, itu contoh-contoh di surat, contoh dengung pada surat, pada dengung mim, kondisi dengung pada mim sukun atau mim bertasydid, sebagai pelajaran untuk antum semuanya, dan juga sebagai akhir dari pelajaran ini kitab marhalah jilid pertama. Mudah-mudahan sajian pelajaran di bukuan marhalah jilid pertama ini memberikan pemahaman pada antum semuanya, terutama bagi antum yang pemula untuk belajar, dari mulai belajar pengucapan huruf, membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain yang sama-sama hurufnya hampir sama hurufnya, seperti baca sin dengan sa, dengan shin, dengan sod, membedakan pengucapannya. Dan nasihat dari anak untuk antum semuanya, terutama bagi antum yang masih terbata-bata dalam membaca, jangan merasa minder. Walaupun ada audio yang anak koreksi di kesempatan pelajaran live ini, ada yang sudah lancar, ada yang semi lancar, ada yang memang terbata-bata. Jangan merasa minder, bahwasanya kita dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari amal ibadah membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari membaca Al-Qur'anul Karim. Selagi antum mau bergiat untuk belajar cara membaca Al-Qur'anul Karim, setelah lancar membaca Al-Qur'anul Karim, beranjak untuk menghafalnya nanti, dan juga sambilan berbarengan dengan mempelajari kandungan tafsir dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tersebut. Oleh karena itu kita dalam kondisi beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kita semuanya dalam keadaan kebaikan kalau selagi kita mau mempelajari Al-Qur'an. Jangan malu berlatih. Selalu berlatih. Dan itu sajian buku Al-Marhalah, dan insyaallah taala pada pertemuan Selasa depan akan kita masuk ke marhalah jilid kedua insyaallah taala. Untuk anda sajikan pada umumnya pada marhalah kedua tersebut akan mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di marhalah 1, marhalah jilid 1,
hanya saja ada tambahan poin-poin peringatan, poin-poin koreksian nantinya yang tidak dikoreksi di jilid pertama. Ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.